Prolegnas tahun 2026 itu telah disahkan melalui paripurna DPR RI pada bulan Oktober 2025 yang lalu, yang memandatkan kepada Komisi 2 DPR RI untuk melaksanakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ini sekaligus menyelesaikan debat dan klaim dari banyak pihak terkait dengan di mana revisi Undang-Undang Pemilu akan dilakukan. Perdebatan dan klaim antar pihak, terutama antara kami Komisi 2 DPR RI dengan Badan Legislasi, itu sebetulnya perdebatan dan klaim yang produktif dan positif. Kenapa? Karena semakin banyak elemen yang ada di DPR RI yang peduli terhadap pentingnya revisi Undang-Undang Pemilu, semakin kuat juga secara politik kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. Karena ada juga yang berpikir tidak perlu direvisi, udah yang ada aja. Kalau yang ada aja ini sekaligus aja diperpanjang aja Bawaslu provinsi kabupaten kota. Tapi kita juga tahu bahwa kebutuhan terkait dengan revisi itu kebutuhan yang mendesak. Satu, kita diberikan pekerjaan rumah, kita dalam pengertian kami DPR sama Presiden, sebagaimana ketentuan dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dua cabang kekuasaan yang diberikan kewenangan secara konstitusional untuk membahas satu rancangan undang-undang dan menetapkannya menjadi undang-undang. Apa PR itu? Satu, berbagai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sejumlah norma, baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun di dalam undang-undang lain yang terkait dengan pemilu, terkait dengan demokrasi, terkait dengan institusi parlemen, itu membutuhkan apa yang kami sebut transformasi dari negative legislature menjadi positive legislature. Secara natur, Mahkamah Konstitusi itu hanya memiliki kewenangan untuk menyatakan apakah satu norma di dalam undang-undang bersifat konstitusional atau inkonstitusional. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan satu norma bersifat inkonstitusional atau bertentangan dengan norma konstitusi, maka tugas berikutnya untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ini ada pada pemerintah dan DPR. Mahkamah Konstitusi yang menyatakan norma bersifat inkonstitusional kita sebut sebagai negative legislature, untuk menjadikannya positive legislature, menghadirkan norma baru sesuai dengan kehendak dan putusan MK, itu adanya di kami dan di Indonesia. Itu PR pertama yang tidak bisa kita elak. PR yang kedua, kondisi regulasi kepemiluan kita ini mengandung 3 problem utama. Yang pertama, banyak sekali regulasi kepemiluan kita yang bertumbukan normanya antar satu dengan yang lain. Apakah itu pada level undang-undang, apakah itu pada level peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ketentuan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak sama dengan ketentuan kampanye di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Padahal kegiatan politiknya, agenda politiknya sama, namanya campaign atau kampanye. Satu tahapan yang sama di dalam pemilu legislatif diatur oleh peraturan KPU dengan peraturan Bawaslu yang normanya bisa bertumbukan. Dalam teori disebut terjadi konflik of law. Ini problem norma pertama. Problem regulasi kita yang kedua,
kita masih menyimpan norma-norma yang multitafsir, fardu oknum. Karena multitafsir, penyelenggara menafsirkan sendiri. Dan karena itu kerap kali tafsir antara peserta, masyarakat dan penyelenggara berbeda. Dianggap penyelenggara tidak mampu menegakkan norma dengan baik. Dan problem yang ketiga, kita masih menghadirkan norma-norma kosong kalau kita bandingkan dengan aktivitas dan atau kegiatan politik yang terjadi dalam dua pemilu terakhir, pemilu 2019 dan pemilu 2024. Kenapa? Karena sifat norma atau sifat regulasi itu bersifat tetap dan statis, sementara dinamika politik dan masyarakat bersifat dinamis. Gap antara yang statis dan dinamis inilah yang kemudian menghadirkan vakum oknum atau kekosongan hukum. PR-PR inilah yang kemudian membuat kami di DPR dengan sangat sadar mengusulkan secara inisiatif diperlukan revisi terhadap undang-undang pemilu. Pertanyaannya, revisi undang-undang pemilu itu bentuknya seperti apa dari sisi formil? Kalau kita baca black and white, hitam putih, putusan prolegnas tahun 2026, maka revisi terhadap undang-undang pemilu adalah revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kami Komisi 2 DPR RI saat ini sedang melakukan komunikasi dan konsultasi politik kepada pimpinan DPR, kepada pimpinan fraksi masing-masing. Bahkan saya minta kepada seluruh anggota Komisi 2 DPR RI dari 8 fraksi untuk berkonsultasi dengan ketua umum partai politik masing-masing. Untuk apa? Untuk memperjuangkan secara formil bentuk perubahan undang-undang pemilu dalam bentuk kodifikasi hukum pemilu. Kenapa kodifikasi hukum pemilu? Jawaban yang pertama tadi, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir itu tidak hanya relate dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tapi juga harus melakukan revisi terhadap ketentuan undang-undang lain terkait dengan pemilu, demokrasi, dan keparlemenan. Putusan MK nomor 135 garis miring PUU garis miring 2024 misalnya, mau tidak mau harus merevisi setidaknya dua undang-undang. Satu Undang-Undang Nomor 7 2017, yang kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kalau agendanya semata-mata revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka kemudian kita bisa melakukan agenda perubahan, tapi perubahannya tidak holistik, tidak apa, tidak tersusun. Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru misalnya, yang memberikan afirmasi policy kepada kelompok perempuan, di mana minimal 30% pimpinan alat kelengkapan DPR harus diisi oleh keterwakilan perempuan. Itu nggak diatur di Undang-Undang 7 Tahun 2017, tapi diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan presidential threshold, parliamentary threshold, dan seterusnya, itu tentu tidak hanya relate dengan satu undang-undang, tapi juga akan berkontribusi pada perubahan ketentuan undang-undang. Nah, karena itu secara formil kami sekarang sedang melakukan komunikasi politik agar bentuk perubahannya adalah dalam bentuk kodifikasi. Apa yang ingin kita atur dalam kodifikasi hukum kepemiluan kita? Kita ingin mengatur ekosistem politik dan pemilu kita dari hulu sampai hilir. Hulunya dari proses pemilu kita ini adalah partai politik. Karena itu kita mau tidak mau harus menyentuh perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Apa isu utama dalam bab tentang partai politik?
Kita mengatur mulai dari syarat pembentukan sampai dengan syarat pembekuan atau pembubaran partai. Saya pribadi berpandangan membuat partai politik di Republik ini tidak boleh semudah membuat PT atau CP atau badan hukum. Membuat partai politik itu harus kita bikin klausula yang sangat ketat. Karena hanya partai politik yang terinstitusionalisasi, hanya partai politik yang terlembaga, hanya partai politik yang kuat yang bisa berkontribusi pada sehat atau tidaknya demokrasi. Syarat keterlembagaan atau terinstitusionalisasi sebuah partai politik itu paling tidak memiliki dua akar. Satu akar ideologi yang kuat, yang kedua akar elektoralnya. Kalau orang bikin partai politik hanya modal duit, hanya modal puja-puji 4-5 orang teman, modal dendam politik, lalu bikin badan hukum partai politik, lalu dia jadi peserta pemilu sebagai badan hukum partai politik, ini demokrasi kita nggak pernah. Yang kedua, kalau kita selama ini menganggap partai politik itu berjarak dengan rakyat, kalau kita bikin indeks persepsi korupsi yang diterbitkan oleh KPK setiap tahun, institusi yang dianggap paling korup itu hanya dua paling atas. Satu partai politik, kedua DPR, ya sama. Karena nggak mungkin jadi anggota DPR kalau tidak jadi anggota partai politik. Kalau digabungin, 70% masyarakat Indonesia menganggap orang kaya saya ini nggak benar. Padahal kami diberikan kewenangan konstitusional sangat luas. Suka atau tidak suka, kita harus memperbaiki bahan baku yang namanya partai politik sebelum ikut pemilu, sebelum kemudian mendapatkan jabatan, apakah itu DPR, apakah presiden, apakah gubernur, bupati, wali kota. Nah, karena itu kami berpikir ke depan mungkin kita perlu menghadirkan apa yang kita sebut dengan standar kompetensi anggota partai politik. Selama ini saya sebagai ketua DPP partai misalnya, saya perintahkan kepada struktur partai di provinsi kabupaten, kamu bikin struktur sampai ke TPS. Kalau di dapil saya jumlah TPS-nya lebih kurang 1.500. Maka 1.500 itu KPA saya berikan kepada provinsi kabupaten kota, cari minimal 5-10 orang anggota partai politik kita agar nanti pemilu kita gak repot. Jadi dia cari, punya KTP, umur cukup, bukan anggota partai lain, memenuhi syarat sebagai anggota parpol, kirim ke kita, kasih KTA, urusan selesai. Orang yang jadi anggota partai politik kadang nggak sadar, yang kedua tidak mengerti apa tugas sebagai anggota partai politik. Padahal partai politik secara teori sesuai dengan ajaran Profesor NHS ini kayak Gus Dur. Dia walaupun tidur tapi dengar. Memang makom mu'alim itu kayak gitu. Tapi kalau ketua-ketua Bawaslu provinsi kabupaten kota kalau tidur betul dia. Salah satu tugas partai politik itu adalah melakukan pendidikan politik. Nah, karena itu pendidikan politik itu kita bikin kewajibannya, bikin kerangka secara regulatif agar setiap anggota partai politik dididik oleh partai politik dengan kerangka regulatif dan standar kompetensi yang jelas. Agar mereka mengerti tugas sebagai anggota partai politik, bukan sebagai tim sukses Rifki yang penting dapat suara. Itu dua hal yang berbeda dan kontras. Ini hulu dari undang-undang pemilu kita demokratis. Tengahnya pemilu, apakah itu pileg, apakah itu pilpres, apakah itu pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam konteks pileg, apa yang menjadi isu krusial? Yang menjadi isu krusial satu, soal parliamentary threshold, soal syarat partai politik untuk ikut dalam kepesertaan pemilu. Parliamentary threshold, ada putusan Mahkamah Konstitusi pada satu sisi, ada keinginan dari partai-partai politik untuk membuat dua hal dari parliamentary threshold. Yang pertama, meningkatkan prosentase parliamentary threshold di tingkat nasional.
Kalau partai itu mengusulkan 7%, sekarang 4. Kenapa kita butuh parliamentary threshold yang tinggi? Agar partai politik dipaksa menginstitusionalisasikan diri. Yang kedua, ada pikiran untuk menghadirkan parliamentary threshold secara berjenjang. Di provinsi dikasih PT, di kabupaten dikasih PT. Agar apa? Sekali lagi orang bikin partai tidak hanya modal gagah-gagahan dan modal support dari 45 orang teman. Sehingga kemudian setiap partai berlomba untuk memaksa dirinya memenuhi threshold yang diatur dalam undang-undang. Kalau kita bikin provinsi 5%, kabupaten 4%, maka kita tidak akan menemukan lagi 1-2 orang menjadi anggota DPRD tanpa fraksi itu. Kita tidak menemukan lagi anggota DPRD dari partai yang partainya hampir kita lupa namanya. Dengan demikian secara alamiah jumlah partai makin terkontrol, fungsi partai akan terseleksi secara alami. Itu dalam konteks pemilihan legislatif.